berjumpa kembali di dalam program Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat 10, tapi kita hanya melihat ayat 2 dan 3 sebagai penekanan kita pada saat hari ini. Demikian firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudara kasih Tuhan, ayat kedua ini merupakan kondisi yang dialami oleh bangsa Israel selama 20 tahun. Mereka mengeluh kepada Tuhan karena tekanan dari bangsa Filistin. Di sisi lain, kalau kita baca ayat sebelumnya dan pasal sebelumnya, Israel mengalami krisis kerohanian, di mana tabut Allah itu tidak ada di tengah-tengah mereka. Tabut Allah itu sebagai simbol kehadiran Allah. Allah tidak ada, Allah tidak hadir di tengah-tengah mereka karena tabut Allah dirampas oleh bangsa Filistin, dan dampaknya mereka terus mengeluh hidup dalam tekanan oleh bangsa Filistin. Saudara kasih Tuhan, ayat 3 ini sesungguhnya Samuel sebagai abdi Allah, sebagai hamba Tuhan, sebagai hakim pada waktu itu berusaha untuk mengingatkan agar bangsa Israel ini kembali kepada Tuhan, karena kita tahu setiap bangsa Israel ini mendapat masalah. Setiap Israel ini ada tekanan dari bangsa lain. Mereka terus berseru kepada Tuhan. Karena apa? Karena dampak dari ketidaktaatan mereka, karena dampak dari pemberontakan mereka. Tuhan izinkan persoalan itu terjadi, Tuhan izinkan tekanan itu terjadi. Saudara kasih Tuhan, meskipun demikian, ketika bangsa Israel mulai berteriak, berseru kepada Tuhan, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu memperhatikan umatnya itu, Tuhan siap untuk menjawab doa mereka. Tuhan siap menolong mereka. Saudara kasih Tuhan, ayat 3 ini saya melihat bahwa sesungguhnya Tuhan siap menolong umatnya. Makanya si Samuel berkata, ya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan wujud kasih setia Tuhan, di mana meskipun setiap umatnya, meskipun bangsa Israel ini selalu memberontak kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu memberikan kasih karunia. Tuhan siap menolong orang percaya. Tuhan siap menolong saudara dan saya. Tuhan siap menolong bangsa Israel. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan pada saat hari ini adalah Tuhan siap menolong kamu. Saudara kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, kalau Tuhan siap, selalu siap menolong kehidupan umatnya, kalau Tuhan selalu siap menolong saudara dan saya, bagaimana respon orang percaya ketika kita melihat, ketika kita menyaksikan pada pernyataan si Samuel ini, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ia akan melepaskan kamu dari kesulitanmu. Ia akan melepaskan kamu dari pergumulanmu, dari persoalanmu. Saudara kasih Tuhan, bagaimana respon orang percaya ketika Tuhan siap menolong saudara dan saya, ketika Tuhan siap menolong umatnya? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, di ayat 3 bagian A dikatakan, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Saudara kasih Tuhan, perhatikan di situ. Rupanya selama Israel ini berada di tanah Kanaan, mereka tidak punya pola hidup yang baik. Justru Israel ini menyembah berhala, menyembah Asitoret, menyembah Allah yang tidak benar. Oleh sebab itu Samuel menekankan, engkau harus berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dan jauhkanlah Allah asing, jauhkanlah berhala itu dari kehidupanmu. Saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan mempersiapkan Israel itu untuk menjadi berkat, saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi di tengah bangsa Kanaan, mereka justru malah mengikuti pola hidup mereka yang menyembah berhala. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, Samuel menyerukan kepada bangsa Israel ini agar kembali. Saya melihat ini berbicara masalah pertobatan.
Israel harus kembali kepada Tuhan. Israel harus bertobat kepada Tuhan. Bukti tindakannya, mereka bertobat di ayat 4. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan Astoret dan beribadah kepada Tuhan. Ini jelas sekali, ya, menjauhkan berhala, menjauhkan segala sesuatu yang dianggap berhala. Saudara kasih Tuhan, berhala itu adalah segala sesuatu yang membawa kita jauh dari hadapan Tuhan. Harta kita bisa menjadi berhala, kesenangan kita, hobi kita pun bisa menjadi berhala. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, kalau dikatakan Tuhan siap menolong umatnya, Tuhan siap menolong saudara dan saya, maka pun kita harus punya keberanian, kita harus punya kemauan untuk kita kembali kepada Tuhan. Dengan jalan apa? Menjauhkan setiap berhala, menjauhkan setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga pola hidup kita menjadi pola hidup yang baik, yaitu hanya kita mau datang kepada Tuhan saja. Seorang kasih Tuhan, pola hidup bangsa Israel di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah seharusnya menjadi berkat, tetapi faktanya mereka justru mengikuti pola hidup mereka. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, jauhkanlah segala sesuatu, buanglah segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Buanglah segala sesuatu yang bisa menghambat kita datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini, kalau Tuhan siap menolong saudara dan saya, jauhkan segala berhala, jauhkan segala sesuatu yang tidak berkenan dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, di ayat yang ketiga di bagian B dikatakan, setelah menjauhkan dari Allah asing dan Astoret, dan apa? Tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Samuel ini mengajak bangsa Israel setelah ada tindakan menjauhkan para Baal, menjauhkan berhala dari kehidupan mereka. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan bangsa Israel adalah beribadah. Makanya si Samuel berkata, tujukanlah hatimu, fokuskanlah hatimu, arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan. Yaitu apa? Beribadah, menyembah kepada Allah yang benar. Saudara kasih Tuhan, kita ingat bahwa sesungguhnya, ya, apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan itu, apa yang dilakukan bangsa Israel ini sesungguhnya mendua hati. Kita ingat bahwa Tuhan tidak mau Tuhan itu dikhianati. Ya, kasih Tuhan itu murni, kasih Tuhan itu jelas, hanya diberikan kepada bangsa Israel, hanya diberikan kepada orang percaya. Tapi seringkali bangsa Israel ini mendua hati, beribadah kepada Tuhan tapi juga kepada berhala. Tuhan tidak menghendaki hal tersebut. Makanya si Samuel berkata, tujukanlah hatimu, arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan saja, dan beribadahlah kepadanya. 20 tahun mereka ini mengeluh kepada Tuhan karena mereka mendua hati kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu dalam kehidupan saudara dan saya, jauhkan dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau sudah kita jauhkan, berarti hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Pikiran kita tertuju kepada Tuhan, iman kita hanya tertuju kepada Tuhan, ibadah kita hanya tertuju kepada Tuhan, Allah yang benar, yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, hari ini mari kita tujukan hati kita kepada Tuhan. Fokuskan hanya kepada Tuhan saja. Dengan kita fokus kepada Tuhan, berarti kita siap menerima kebaikan Tuhan, kita siap menerima pertolongan Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, di ayat 5 dan 8 dikatakan, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Kemudian di ayat 8, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Perhatikan di situ, terutama di ayat 8, ada permintaan orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan. Ini suatu permohonan yang ditujukan kepada Samuel. Rupanya di sini saya melihat, ya, ketika Tuhan siap untuk menolong umatnya, Tuhan siap menolong saudara dan saya. Langkah yang ketiga ini, bertekunlah di dalam doa. Samuel berusaha untuk mengajak Israel untuk bertekun di dalam doa, memohon kepada Tuhan. Dan ini sudah menjadi tanggung jawab Samuel sebagai hamba Tuhan, mengajak umat Allah untuk berdoa.
sebagai umat Allah pun seharusnya juga berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, dalam hal ini ada pengharapan di situ. Ya, ada pengharapan yang besar agar senantiasa Israel ini mereka dapat terlepas dari tangan orang Filistin. Dan ketika Samuel berdoa kepada Tuhan, apa yang Tuhan buat? Di ayat 9 dikatakan, sesudah itu Samuel mengambil seekor domba dan menyusu, lalu menyembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Tuhan menjawab apa yang menjadi keluh kesah bangsa Israel. Tuhan menjawab apa yang menjadi doa Samuel juga. Dan ayat 10 dikatakan, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Saudara kasih Tuhan, ketekunan itu menghasilkan, ketekunan itu membawa hasil. Ya, oleh sebab itu saya kasih Tuhan, ketika Tuhan siap menjawab apa yang menjadi doa-doa kita, ketika Tuhan siap menjawab pergumulan kita, ketika Tuhan siap menjawab, ketika Tuhan siap menolong kita, apa yang harus kita lakukan? Jangan mendua hati terhadap Tuhan. Jauhkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita fokus hanya kepada Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan, dan bertekunlah di dalam doa. Karena kita percaya di dalam doa itu selalu ada pengharapan. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Tentukan hati kita di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar dari umat Israel. Ampuni kami jika selama ini kami menduakan hati kami. Jika selama ini Tuhan kami berdosa di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami boleh menjauhkan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami menunjukkan hati kami dan selalu beribadah kepada Tuhan. Dan ajari kami untuk terus bertekun di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau siap menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara kasih Tuhan. Kiranya kepada Tuhan memberkati kita semua hari ini. Amin. Salam saudara yang diberkati Tuhan. Apabila Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Jabas, Bapak Ibu bisa like, subscribe, maupun komen, dan juga bisa di share kepada saudara kita seiman